Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm wa aftah alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur alaina rahmataka wa zakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. eh Syukur masih diberikan Allah nikmat sehat lagi dan nikmat iman, nikmat istiqomah, dan segeluruh nikmat-nikmat yang lain. Dan kita juga masih diberikan Allah kesempatan untuk masih bisa mengkaji ilmu sorof yang insya Allah akan kita eh, lanjutkan di pertemuan yang lalu. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ilmu sorof. Tentu ilmu sorof itu kemarin kita katakan bahwasanya dia punya kaitan erat dengan ilmu nahwu. Karena ilmu nahwu dan ilmu sorof itu lahir dari rahim yang sama, maka kepentingan mereka atau kepentingan mempelajari mereka itu sebagaimana kepentingan kita mempelajari nahwu. Yaitu apa? Yaitu ya agar kita terhindar dari kesalahan. Yang kedua, agar kita tahu mana kalam yang itu sahih dan kalam yang itu tidak sahih dalam segi pelafazannya. Dan tentu goyah ataupun tujuan ataupun hadaf yang paling tinggi adalah kita bisa memahami kalam Rabbul Alamin, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang sudah antum saksikan dan mungkin antum juga sudah lihat bahwasannya mempelajari bahasa Arab itu sulit emang. Karena memang kita mempelajari bahasa Arab itu banyak godaannya gitu. Berat iya. Karena kita mempelajari kunci yang mana kunci ini bisa meringkas kehidupan kita dan pencarian kita dalam mencari ilmu ulumul Quran, ulumul hadis, fiqh, usul fiqh ila akhirih. Yang mana semua ilmu tersebut bergantung kepada bahasa Arab. Dan sedikit yang kemarin kita bahas juga bahwasanya ilmu nahwu dan ilmu sorof dijadikan satu yang disebut sebagai namanya ilmu i'rab. Nah, begitulah kurang lebih pemaknaan ataupun perihal yang kita pelajari di pertemuan yang lalu. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai tentang ilmu i'rab tersebut. Kemarin kita pelajari ilmu i'rab adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan tata bahasa Arab dalam keadaan tunggal maupun tersusun. Atau bahasa Arabnya adalah ilmun yu'rafu bihi, ilmu yang dengannya itu diketahui tentang ahwalu, tentang keadaan kalimatil arabiyah, tentang eh, tata bahasa keadaan bahasa Arab baik yang ifrodan maupun yang tarkiban maupun dalam keadaan tarkib. Nah, ini semua merupakan ilmu nahwu yang mana ilmu nahwu ini dibagi menjadi dua, ada ilmu sorof dan juga ilmu i'rab. Terus mungkin nanti jadi pertanyaan bagi kita semua, Ustadz, kenapa kok ilmu nahwu itu identik dengan ilmu i'rab? Padahal kan dulu dikatakan di sini kalau ilmu nahwu itu adalah gabungan antara ilmu dan ilmu sorof. Jadi gini jawabannya. Kalau ketika ada pertanyaan seperti itu, maka kita bisa jawab gini. Itu adalah penyebutan secara umum. Bahwasannya ketika kita menyebut nahwu, yang umum di benak adalah ilmu i'rab dan bukan ilmu sorof.
ya. Jadi yang umum disebutkan itulah yang dimaksud. Misalnya gini, mau belajar apa, San? Belajar ilmu nahwu. Maka orang yang ada dalam benak orang adalah ilmu i'rab. Karena memang ilmu nahwu itu adalah ilmu yang disusun i'rab dulu baru sorof. Maka ketika kita menyebutkan ilmu nahwu, maka golibannya atau utamanya atau apa namanya kebanyakannya langsung dimaknai sebagai ilmu i'rab. Maka inilah yang menyebabkan mengapa kok ilmu nahwu itu identik dengan ilmu i'rab. Jadi penyebutannya itu langsung merujuk kepada ilmu i'rab itu sendiri. Nah, itulah jawaban atas pertanyaan kalau misalkan disebut ilmu i'rab, udah belum nahwu, kenapa kok disebut sebagai namanya ilmu i'rab dan bukan ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Nah, itu. Hmm. Dal sampai di sini kalau ada diskusi. Ada ya? Oke, baik. Berikutnya. Berikutnya eh, kita coba susun beberapa perihal atau beberapa apa namanya takrif definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Ketika ulama sudah membagi ilmu itu menjadi dua, ada namanya ilmu nahwu, itu dibagi menjadi dua, ada namanya ilmu i'rab dan ilmu sorof. Ulama mengatakan begini kurang lebih. Ilmu nahwu yang dulu kita juga pernah pelajari, dia adalah ilmun yu'rafu bihi. Dia adalah sebuah ilmu yang diketahui dengannya ahwalu keadaan al kalimati al arabiyati i'roban wa binaan. Nah, ini yang pernah kita singgung dulu. Bahwasanya ilmu i'rab adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan kalimat Arabiyah dalam keadaan i'rab dan dalam keadaan bina. Yang mana kalau misalkan kita sebut, kita ada kata bakr, ada kata bakrun, seperti itu, maka ilmu nahwu itu hanya membicarakan soal apakah dibacaun, apakah dibacain, atau dibacaan. Hanya itu saja tugasnya nahwu. Nggak ada tugas-tugas yang lain dari ilmu nahwu kecuali itu. Nah, sedangkan ilmu sorof itu ketika ada sebuah kata, katakanlah misalnya kata-kata kof, sod, dan dal, katakanlah begitu, kita punya kewajiban untuk menebak apakah dibaca kosoda, apakah dibaca kosdun, apakah dibaca kusudun, atau dibaca yang lain. Dan itu kita perlu sebuah kaidah yang sifatnya tetap untuk kita bisa memastikan tepatnya bacaan kita itu. Apakah kosoda, kosdun, atau kisdun, atau kusudun. Begitu pun juga dengan kata kosoro, kof, sod, dan ro. Kita di dalam nahwu kita simpel saja, kita bilangnya kosrun seperti itu, kosrin dan kosran. Kita hanya memikirkan soal huruf akhir belakang saja. Akan tapi di sorof kita punya kewajiban untuk mengetahui apakah dibacanya kosoro, apakah dibacanya kisorun, apakah dibacanya kosrun, apakah dibacanya kusur. Itu merupakan tugasnya ilmu sorof. Nah, makanya dalam hal ini seperti jawaban kemarin yang sempat kita diskusikan dari pernyataannya Mas Aldari, bahwasanya itulah alasan kenapa para ulama mendahulukan ilmu sorof, ilmu nahwu ketimbang ilmu sorof. Meskipun pada hakikatnya ilmu sorof itu berbicara tentang per kalimat.
Sedangkan ilmu nahu berbicara tentang susunan kalimat. Maka secara badihi, secara akal sehat kita bilang yang kecil itu didahulukan dari yang banyak. Nah, makanya para ulama memberikan tanggapan kalau ilmu nahu itu didahulukan daripada ilmu sorof, tersebab ilmu nahu pembahasan itu simpel, hanya di akhir saja, huruf akhir saja, bukan di huruf tengah ataupun huruf awal. Nah, ini pembahasan yang kita pelajari di pertemuan yang lalu. Nah, berikutnya, lalu definisi ilmu sorof itu apa? Nah, ini dicatat. Dia adalah ilmun. Dia adalah sebuah ilmu yang yu'rafu bihi, yang dengannya itu diketahui ahwalu ahwal kalimatul arabiyah. Oh, afan, bukan kalimat Arabiyah. Afan. Aduh, afan, bukan kalimat Arabiyah. Ahwalu abniyatil 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 ahwalu abniyatil kalimatil arabiyah arabiyah, ya. Laisat bi'irobin laisat bi'irobin wa bina'in. Ilmun yu'rafu bihi abniyatil kalimati al-arabiyati laisat bi'irobin wa bina'in. Laisat laisat bi'irobin wa bina'in. Ilmun, dia adalah sebuah ilmu yang dengannya diketahui tentang apa? Tentang keadaan abniyah. Abniyah itu kita maknai sebagai bangunan atau sebagai bentuk, yang mana abniyah ini nanti berupa harokat dan juga susunan dan juga sukunnya di mana. Susunan berarti bangunan sebuah kalimat Arabia yang tidak berkaitan dengan i'rab dan juga tidak berkaitan dengan bina. Ini merupakan apa namanya, definisi dari ilmu sorof. Hmm, Silakan dicatat dulu. Nanti kalau ada yang nggak difahami ataupun yang perlu diartikan, kita artikan. Ilmun, dia adalah sebuah ilmu yu'rafu bihi, yang dengannya, dengan ilmu tersebut itu diketahui apa? Abniyatil kalimatil arabiyah, tentang bangunan bahasa Arab yang dia bukan eh, membahas mengenai i'rab dan bukan membahas mengenai bina. Mm-mm. Tafadhol, kalau ada diskusi.
Itu Pertanyaan. dibaca apa tadi? Ya rofu bihi Yu'rafu bihi ahwalu. Ahwalu. abniyati Abniyati al al-kalimati al-kalimati. Hmm, itu tadi. hmm, udah Mas. Lanjut nih kita. Ya, lanjut. Perhatikan dari definisi. Perhatikan dari definisi. Dari definisi, kita sebenarnya sudah bisa mengetahui secara pasti tentang maudhunya. Judulnya apa? Apa namanya? Titik fokus pembahasan di sini ngapain? Nah, kalau antum perhatikan di sini, itu membahas soal abniyat kalim. Abniyatil kalim itu berbicara soal hakikat dari sebuah kalimat. Hakikat dari sebuah kalimat. Nah, ibarat kata kita ingin katakan, misal, ini ada fiil nasoro. Betul? Betul ya? Mm. Naso, ketika kita gini, ketika kita ingin ngomong sebuah kejadian saja, kita hanya katakan nasrun. Kita ingin ngomong kejadiannya saja, pertolongan. Fathun, artinya terjadi sesuatu yang membuka. Akan tetapi saat kita ingin mentakbirkan bahwasannya kejadian pertolongan itu pernah dilakukan kemarin. Kejadian membuka itu pernah dilakukan kemarin. Maka kita dengan gampang saja, kita tinggal menghapusnya, dan kita harokati dia. Nasoro, patah. Nah, perubahan semacam ini disebut sebagai namanya sorof. Jadi, pengharokatan huruf sod dan ta itu merupakan tugasnya sorof. Misalnya lagi, lalu bagaimana cara kita mengungkapkan kalau misalnya kejadiannya sedang berlangsung? Ya sudah, kita tinggal tambahkan ya pada masing-masingnya. Terus kita berubah harokatnya menjadi yansuru dan ini yaftahu, dan sodnya kita rubah menjadi yansuru.
dan ini menjadi yaftahu. Sudah, kita sudah bisa mengungkapkan bahwasannya kejadian pertolongan dan kejadian membuka sedang berlangsung sampai saat ini. Nah, inilah yang disebut sebagai namanya ahwal, keadaan dari sebuah binyatul kalimat, dari sebuah bangunan sebuah kalimat yang dimana bangunan kalimat ini kita akan ubah sesuai dengan kehendak kita. Mau kita bawa kemana ini? Si kalimat nasoro dan kalimat fataha ini. Apakah kita ingin gunakan dia untuk mengungkapkan masa sekarang, masa yang akan datang, atau masa lampau? Dan apakah kita hanya ingin menggunakan ini sebagai menunjukkan sebuah makna kejadian saja, tanpa adanya waktu? Nah, maka ilmu sorof itu punya solusi atas hal tersebut. Nah, inilah yang menjadi kunci dari ilmu sorof. Atau bisa kita katakan ilmu sorof itu sibuknya di sini. Nggak sibuk di yang lain. Jadi bagaimana cara kita merubah sebuah kalimat dari satu keadaan ke keadaan yang lain dengan kehendak kita sebagai mutakalim. Ilmu sorof itu memberikan sebuah solusi, sebuah kaidah yang sifatnya itu ada yang terus menerus, ada yang sifatnya juga nggak terus menerus, untuk kita gunakan agar kita bisa mengetahui hal tersebut. Itu ya. Nah, ini merupakan salah satu maudhu dari ilmu sorof. Oke, bahasa Arabnya, tafadhol kalau mau dicatat, tapi kurang lebih maknanya sama apa yang Anda sampaikan. Jadi bahasa Arabnya adalah, ini catat aja nggak apa-apa ya, al kalimatu, jadi maudhunya atau topik bahasanya adalah al kalimatu al arabiyatu, kalimat Arabia, min haitsu, dari sisi, al bahthu, pembahasan, an, tentang, kaifiyatil, tentang tata cara, istiqaqu, istiqaqu, ha, tentang bagaimana derivasi dari kalimat Arabiah tersebut. Untuk apa? Li'ifadati, untuk menghasilkan faidah yang berupa ma'ani, berupa makna-makna yang banyak. Atau ya udah, yang berupa ma'ani-ma'ani. Atau an ahwali, atau tentang ahwal dari kalimat tersebut, keadaan-keadaan tersebut yang aridoh, yang datang secara tiba-tiba, laha, kepadanya, li aghradi, dalam apa namanya, dalam tujuan alafziyah. Al kalimatu al arabiyatu min haitsu al bahthu, al kalimatu al arabiyatu, kayaknya ini al ma'ani at-taifah, tapi nggak boleh. At-tari'ah, al ma'ani at-tari'ah, au an al kalimatu al arabiyatu min haitsul bahthu an kaifiyatil ma'ani at-tari'ati
au an ahwali al-aridati laha li aghradil lafziyati. Nah, ini kurang lebih makna dalam bahasa Arabnya. Yang mana intinya atau dari pemaknaan ini kita menjadikan satu kalimat itu punya derivasi yang beragam. Dan dari derivasi tersebut itu kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita dalam mentakbirkan atau sesuai kita dalam kebutuhan dalam mengungkapkan apa yang ada dalam isi hati kita. Nah, ilmu sorof itu punya jawaban atas kebutuhan antum tersebut. Al-kalimatu al-arabiyatu min haitsu al-bahthu an kaifiyati istiqaqiha li ifadati al-ma'ani at-tari'ati au an ahwali al-aridati laha li aghradi al-lafziyati. Jadi ini merupakan maudhu'nya. Maudhu' dari ilmu sorof. Oke. Sebelum itu sekaligus jadi pelengkap lah. Nanti aja dicatatnya. Oke. Nanti aja dicatatnya belakangan saja. Oke. Berarti dengan begini berarti apa dong faidah yang bisa kita dapat kalau kita sudah mempelajari ini? Pertama, faidah yang bisa antum dapatkan dari mempelajari ini adalah antum bisa meringkas. Mu'jam atau kamus itu kan punya ragam kata. Dengan antum mempelajari sorof, antum setidaknya punya ilmu bagaimana cara kita untuk bisa menguasai mu'jam itu, menguasai suatu perbendaharaan kata itu dengan sebuah kaidah yang sifatnya pasti. Sehingga ketika kita menemukan kalimat dalam Arabia, kita bisa langsung menebak. Meskipun salah, tebakan kita pasti benar. Kenapa begitu? Karena ilmu sorof itu punya alat untuk mengkiaskan, untuk memprediksi sekiranya hal yang antum lakukan ini tepat atau tidak. Meskipun nanti terkadang lebih seringnya adalah tepat karena sesuai dengan kaidah sorof. Itu satu yang pertama. Yang kedua, antum bisa mengetahui secara ringkas kalimat Arabiah yang banyak tersebut antum bisa mengkiaskan dengan ilmu yang sudah antum pelajari. Gitu ya. Antum bisa meringkas kalimat Arabiah yang banyak itu dengan kaidah-kaidah yang antum pelajari. Dan antum bisa gunakan kaidah tersebut karena itu sifatnya sifatnya kaidah. Dan kalimat Arabiah itu punya banyak sekali mufrodat sehingga kita bingung apa kita tidak akan mungkin menguasai seluruh mufrad dalam bahasa Arab. Tidak mungkin. Nah, akan tapi dalam hal ini ilmu sorof memberikan jawaban ke kita kalau bisa loh seperti itu. Dengan cara dikiaskan dan ilmu sorof itu memberikan jawaban atas kesulitan yang antum temui. Nah, inilah merupakan salah satu faidah kita untuk mempelajari bahasa, untuk mempelajari ilmu sorof. Berarti dengan kesimpulan seperti itu, dengan belajar sorof, antum sudah meringkas, antum sudah meringkas untuk menghafal seluruh mufrodat, seluruh kalimat yang ada dalam kamus-kamus bahasa Arab. Itu apa ya kalau bisa dibilang ya tujuan utama ilmu sorof. Kita bisa menghimpun seluruh kalimat-kalimat Arabiah dalam satu fan ilmu. Yang hal tersebut itu praktis, mudah, simple, ila akhirih. Nah, ini merupakan salah satu tujuan dari tujuan-tujuan ilmu sorof.
Nah, silakan kalau ada diskusi. Ya, ada apa teringat tadi pas halaqah tuh ada satu apa halaqah dengan orang yang pesantren juga. Jadi kata dia udah belajar juga bahasa Arab, cuman mufradat pada kitab-kitab apa awal sebut harian juga tinggi juga tuh, maksudnya kata-katanya tuh Ustaz, kosakatanya. Nah itu kitab-kitab para ulama itu eh, tingkatannya kan berbeda-beda tuh Ustaz, jangkauannya itu ya. Untuk kita yang pemula-pemula ini kan apalagi mengkaji kayak nizam dan sebagainya, bukan? Kalau misalnya kita halakoh tapi kita nggak ngaji benar-benar secara apa bahasa Arab itu gimana tuh Ustaz Kayak gini, dalam halakoh? Ana jujur ya Mas, dan juga Satya. Eh, ketika mendapati orang-orang seperti itu, berkata seperti itu, Ana nggak mendapati kesulitan. Dan teman-teman juga, yang lain juga nggak mendapati kesulitan. Entah kenapa kok dikatakan bahasa di kitab-kitab bahasa-bahasa di kitab-kitab yang ditabani itu lebih sulit tuh kayaknya enggak gitu. Enggak sulit. Hanya saja mungkin begini yang bisa anak katakan. Pertama, ini kita tentang pemikiran. Kalau mungkin Ihsan udah pernah tahu ya, mungkin Mas Aldari juga udah pernah tahu juga. Kita pemikiran, maka dia harus dengan gamblang diceritakan. Karena kita sedang membicarakan soal pemikiran dan politik. Maka kata yang dipilih itu adalah kata yang benar-benar menginterpretasikan pemikiran tersebut yang pas, yang sesuai. Maka mungkin di situ dinilai agak sulitnya. Tapi seiring berjalannya waktu, tapi dengan begitu, antum bisa kok sebenarnya dengan mudah mempelajari kitab-kitab yang ditabani. Jadi nggak ada kesulitan kok mas, nggak ada kesulitan. Ana yakin, apalagi kalau kita sudah belajar bertahun-tahun tuh nggak ada kesulitan kok, nggak masalah. Itu apa ya? Kalau bahasanya skeptis mungkin kali ya, apa apa kata-kata buruk lah untuk mensifati kitab-kitab bahasa Arab kita. Anda pernah dengar tuh dari siapa ya? Misalnya dari Ustadz Albar pernah bilang kayak gitu, dari Ustadz Syifa juga pernah bilang seperti itu. Dari pokoknya yang kita anggap sekarang yang senior-senior itu bilang gitu. Kata anak apa yang sulit? Gak ada yang sulit kata anak. Ini mah cuma sekedar sangkaan aja. Itu aja. Gak ada yang sulit. Orang anak juga sama kayak mereka kok. Malah anak mulai dari minus mungkin. Mereka mulai dari nol, anak mulai dari minus mungkin. Nggak ada, sama aja. Jadi itu cuman anggapan sentimen aja lah mas, sentimen-sentimen yang ya dibilang sebagai ini aja lah, sebagai pelengkap lah untuk mewarnai warna-warna dalam pergerakan. Itu aja mas. Jadi hilangkan persepsi itu dan bangun persepsi bahwasanya kita mutabarat itu mudah dipelajari. Nanti kita akan coba ya, kita akan coba praktek pakai kita mutabarat, coba kita lihat kemudahan cara cara pikirnya itu seperti apa, kita lihat. Oke, silakan kalau ada lagi diskusi. Kalau aneh melihatnya justru eh, makin makin belajar ke sini tuh makin merasa amazed gitu ya, Tat. Makin merasa wah bagaimana memang bahasa Arab itu bisa menginterpretasikan sebuah keadaan. Karena di kitab yang Arab sama kitab terjemahan itu kadang kan aneh justru malah kayaknya lebih mudah ngerti ketika kita ngerti bahasa Arab deh daripada terjemahan. Karena terjemahannya kadang kan belibet juga gitu. Dalam bahasa Indonesia itu dia nggak punya apa ya padanan kata untuk mengartikan si keadaan itu. Aneh langsung pas baca terjemahan tuh kayak
Oh ini pasti bahasa Arabnya gampang banget ini gitu. Cuma di bahasa Indonesianya muter-muter banget gitu. Kadang kan juga Ini begitu, kadang kan begitu juga, ha. Anda dapetnya juga seperti itu. Yang kadang juga kita juga butuh bahasa Indonesia untuk mengetahui gimana cara mentakbirkan yang tepat hmm, takbir ini gitu loh. iya Kita juga butuh bahasa Indonesia untuk untuk bisa disampaikan lagi ke ke orang-orang yang memang orang-orang belum pernah belajar bahasa Arab. Gitu. Gitu. Makanya sebenarnya kalau ngaji kitab 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 mutabanat itu kalau udah belajar bahasa Arab, oh itu sahlun maisur, gampang untuk disampaikan, gampang sekali untuk disampaikan. Anak waktu itu teringat Pak Pak Darsono ketika ketika ngaji nggak pernah pakai bahasa Indonesia, anak kan langsung kayak, wih, keren banget nih beliau nih, gitu kan. Tapi sekarang setelah setelah anak yang seperti itu, kayaknya biasa aja sih. Malah justru kalau pakai bahasa Indonesia justru belibet kadang kan. Nah itu. Ya meskipun kadang kan anak juga ya punya punya kekurangan lah dalam perihal perbendaharaan bahasa Indonesia anak yang nggak bisa menyampaikan hal tersebut gitu. Itu kadang juga di situ juga. Tapi ala kulihal tadi sentimen-sentimen seperti itu dihilangin aja Mas. Biar kita fokus sama, jadi kita nggak fokus kepada kesulitannya, tapi kita fokus bagaimana mengatasi hal tersebut supaya hilang dari tengah-tengah teman-teman. Nah, itu aja Mas. Uh, ada lagi nggak? Silakan kalau ada lagi diskusi pertanyaan sebelum kita tutup. Ya ibaratnya anak yang nggak pernah mondok aja bisa paham itu, apalagi yang pernah mondok. Makanya tadi ada bilang mereka mulai pada dari nol ya, mulai dari minus gitu, dari nggak pernah tahu apa. Oke ya, kalau nggak ada kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf dan padahal saya mohon ampun. Besok insya Allah kita akan masuk ke dalam pembahasan apa saja yang menjadi eh, apa yang bisa dibilang ya, ya pembahasan ilmu sorof lah. Secara pastinya itu ngomongin mukaddimahnya. seperti mukaddimah yang kedua. Ini mukaddimah ilmu, besok mukaddimah ilmu sorofnya. Kitab. Mukaddimah kitabnya. Betul. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada ampun dan tetap dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kafat majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi